Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan dalam kegiatan pembelajaran. Berdoa, mulai. Selesai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kita mulai dari negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan dari hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kita lihat bahwa negara kepulauan, yang artinya negara tersebut terdiri dari beberapa pulau, rata-rata mata pencariannya adalah sebagai pertanian. Lanjut ke negara kita, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Bisa kita lihat bahwa sumber pendapatan masyarakat di Indonesia itu sangat banyak sekali, mulai dari hasil bumi dan juga sektor pariwisata, karena banyak pemandangan mulai dari pantai, gunungan, dan lain sebagainya yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja.
Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan juga perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak, sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya, negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara selanjutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Jadi negara ini sektor pariwisata juga termasuk menjadi mata pencarian terbesar masyarakatnya. Negara selanjutnya adalah Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, tugas hari ini seperti biasanya, sebutkan 2 negara dengan penghasilan masyarakatnya atau sektor ekonominya disebutkan yang berbeda dan yang sama. Maksud saya, salah satu negara di sini contohnya Indonesia dan di sini Malaysia, menyebutkan kedua negara. Tuliskan pendapatan atau sektor penghasilan masyarakatnya di sini. Yang berbeda ditulis di sini. Jikalaupun sama, bisa dituliskan pada diagram ini yang tengah, karena tengah ini yang artinya kesamaan dari 2 negara tersebut. Seperti biasa, tugasnya kalian foto, kalian kirim ke WhatsApp pribadi saya. Jangan lupa nama, hari, tanggal, dan juga mata pelajaran. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.